Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Hafiz. Bu, itu jam. Iya, tutup aja Kak. Duduk, silakan. Bisa duduk ya. Ya kan baca. Sana aja. Kan sibuk ya? Iya nih habis periksa nilai aja. Siapa gue merah? Lagi. Iya nih anak kelas 11. Malu-malu nungguin. Hafiz dari mana? Dari rumah bu, ada kampus. Ada kampus, ada kelas jam 4. Oh gitu. Naik apa tadi kesini? Gojek. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik sih bu, tapi ada yang ganjel bu nih di otak saya bu. Apa nih kira-kira yang ganjel? Kepikiran aja gitu bu. Apa yang jadi pikiran? Ya kan saya mau beli laptop ini buat tadi ulang tahun kakak saya lah, karena dia butuh untuk skripsi. Nanti saya juga bisa pinjam untuk skripsi. Ya gue tau kan harga laptop kan murah nih bu, saya pengen kayak beli sendiri. Oke, sebelum kita diskusi lebih jauh nih mengenai permasalahan yang sedang Hafiz rasain saat ini, kira-kira Hafiz punya waktu berapa lama nih? 20 menit kah? 30 menit atau gimana? Ya kurang lebih 15-20 menit bu, karena saya dijanji sama teman buat nugas lagi. Oke, kalau gitu tadi cerita yang Hafiz ceritain kalau Hafiz punya keinginan untuk beliin kakaknya laptop ya. Dan kira-kira apa nih yang jadi hambatan lain? Jadi hambatan lain ya itu sih bu, karena saya kan sekarang kondisinya kerja part time, belum pulang. Kadang teman-teman suka minta traktir, minta bayarin, karena tahu saya kerja part time, ada uang tambahan lah. Belum juga nanti ada ya uang keluar yang tak terduga lah. Udah berapa lama nih kerja di kafe? Ya kurang lebih 2,5 bulan lalu. Sebagai barista. barista tuh yang bikin kopi gitu ya? Iya. Oke, baik. Tadi di sini kan Hafiz sudah tahu ya kalau Hafiz mau beli laptop. Terus Hafiz juga tahu kalau misalnya harga laptop itu nggak murah. Terus Hafiz juga udah punya solusinya untuk kerja. Tapi yang menjadi hambatan tadi itu teman-teman Hafiz suka ngajak nongkrong ya, dan Hafiz suka cerita kalau misalnya mereka suka minta traktir. Terus ada hambatan lain selain itu? Ya itu sih bu, suka ada dana-dana tak terduga, kayak ada kegiatan kampus harus bayar ini, harus bayar itu. Ibu tahu sendiri kan kadang-kadang ada kegiatan kampus ada yang bayar. Itu sih bu. Nah, untuk dana-dana yang tak terduga ini nih kira-kira dalam 1 bulan tuh selalu ada, atau misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, atau seperti apa nih? Ya namanya tak terduga bu, jadi belum tentu 1 bulan ada, ntar bisa 3 bulan baru ada lagi. Oke, berarti itu menurut ibu tidak terlalu menghambat Hafiz untuk menabung ya? Tidak terlalu mempengaruhi lah bu. Iya, betul. Dari apa yang Hafiz udah lakuin nih, apakah itu udah cukup efektif dalam membantu Hafiz untuk menabung? Iya efektif sih enggak bu, ya itu karena tadi teman-teman suka minta traktir ya. Bu, solusinya saya minta nih sama ibu nih. Iya, berarti Hafiz di sini menyadari ya bahwa apa yang Hafiz lakukan ini cukup menghambat dalam menabung untuk beli laptop nanti. Nah, lalu untuk mencapai tujuan Hafiz ini dalam menabung, apakah Hafiz sudah memikirkan apa yang harus Hafiz lakukan untuk menabungnya ini jadi lebih efektif gitu? Kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan sama Hafiz ini apa? Yang saya sih udah sangat memikirkan bu ya, bisa dibilang untuk melakukan nongkrong gitu. Bagus. Dan berhubung saya kerja di coffee shop ya, teman-teman saya juga suka ke tempat-tempat kopi. Ya kemungkinan sih paling saya ngajak teman-teman ke tempat kopi. Jadi
saya nggak begitu banyak pengeluaran lah kayak biasanya, karena kan saya sebagai barista bisa ngasih 1-2 kopi gratis Oh gitu. teman kayak gitu sih Bu. Dan kalau kamu ngajak mereka ke kafe juga kamu jadinya bisa tetap kerja dan tetap ngumpul sama teman-teman gitu, dan tidak harus mengeluarkan uang untuk mentraktir mereka gitu. Iya sih Bu, ke teman-teman barista lain juga banyak yang gitu. Oke, kira-kira kamu mana nih yang lebih nyaman di antara dua pilihan itu? Antara menolak ajakan mereka dan mengurangi untuk nongkrong sama mereka, atau kamu ngajak mereka ke kafe kamu di saat kamu sedang kerja? Kalau dua-duanya masuk akal nggak sih Bu? Ya mengurangi Bisa. sama dia, taruh misalnya dia ngajak, saya ajak ke kafe tempat Tapi saya kamu kerja. lebih nyaman ke solusi yang mana nih? Saya sih jujur lebih nyaman ke ya, ngajak mereka ke tempat saya kerja sih Bu. Karena saya bisa kerja sambil nongkrong tuh. Kalau orderan sepi atau kondisi kafe lagi sepi bisa nongkrong gitu ke depan rokok. Iya, itu sudah bagus sih. Lalu kira-kira kapan nih akan melakukan rencana yang udah Hafiz buat tadi? Secepatnya sih Bu. Kira-kira kapan nih nongkrong lagi sama teman-teman? Atau pasti setiap seminggu sekali kah atau gimana nih? Ya seminggu sekali sih pasti ada, tapi nggak tentu di hari apa. Biasanya lebih sering di weekend sih Bu, di Jumat atau Sabtu. Oke, bagus kalau gitu. Karena mengingat waktu kita juga udah habis ya, dan Hafiz juga nanti mau nugas ya sama teman-temannya. Iya. Dari diskusi hari ini, Hafiz memiliki keinginan untuk membeli laptop. Lalu Hafiz juga sudah memutuskan bekerja part-time, dan hambatan yang Hafiz alami sudah menemukan solusinya nih dengan mengubah perilaku Hafiz saat diajak keluar oleh teman-teman atau diajak nongkrong. Hafiz bisa menolak atau dengan mengajak teman-teman Hafiz ke kafe tempat Hafiz bekerja gitu ya. Jadi Hafiz tidak perlu mengeluarkan uang dan tetap bisa sambil bekerja. Lalu gimana nih perasaan Hafiz setelah konseling hari ini? Ya lebih dapat arahan lah gitu Bu. Rasanya ya senang, pasti lebih cerah lah gitu jalannya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya udah dapat solusi dari Ibu juga. Makasih banyak Bu atas solusinya. Alhamdulillah, sama-sama ya Hafiz. Oke, kira-kira kita kapan nih ketemu lagi setelah Hafiz melaksanakan rencana yang udah Hafiz buat tadi? Ya biasanya kan di weekend ya saya nongkrong gitu kan. Nanti untuk kemajuannya saya mungkin bisa ketemu Ibu di hari Senin atau Selasa sih Bu. Oke, kalau gitu nanti Ibu tunggu di sini. Nanti kita jadi ketemu lagi setelah Hafiz sudah ketemu sama teman-temannya ya. Ya Bu. Oke, baik. Oke Bu, udah semua informasinya. Udah cukup? Cukup Atau sih Bu. masih ada yang mau ditanyakan? Cukup sih Bu, udah cukup lega juga. Bu, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu, Waalaikumsalam. maaf Bu.